Bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya yaitu kelas 10, yaitu baik kelas 10 akuntansi dan juga kelas 10 farmasi. Nah, di sini di dalam pertemuan yang ke-8 ya mengenai tentang pelajaran PKN ya, Bapak akan menyampaikan yaitu bab baru, yakni mengenai tentang lembaga-lembaga negara. Itu kalian bisa membuka di buku paket kalian yaitu pada bab keempat. Nah, di dalam mengenai tentang pokok pembahasan ya atau sub bahasan daripada lembaga-lembaga negara di sini, yaitu yang pertama adalah atau A, yakni suprastruktur dan infrastruktur politik. 1. Pengertian sistem politik di Indonesia. Sistem politik Indonesia merupakan sebuah kajian politik yang menarik untuk dipelajari. Sistem politik terbentuk dari dua pengertian, yaitu sistem dan politik. Menurut Pamuji, sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir. Sedangkan menurut Rosadi, Kanta Prawira, sistem diartikan sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur atau elemen. Unsur komponen atau bagian yang banyak tersebut berada dalam keterikatan yang kait-mengkait dan fungsional. Dengan demikian, dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu kesatuan dari unsur-unsur pembentuknya, baik yang berupa input atau masukan maupun output atau yang disebut dengan hasil yang terdapat dalam lingkungan. Dan di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan yang fungsional. Secara etimologis, ya, kata politik itu berasal dari bahasa Yunani atau kata polis di sini, kata politik di sini yaitu diambil atas dua suku kata, yaitu polis yang berarti kota atau berstatus sebagai kota negara. Dari pengertian sistem dan politik, beberapa ahli mendefinisikan tentang sistem politik. Di antaranya adalah A. Menurut David Elston, menyatakan bahwa sistem politik merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksi dari seluruh perilaku sosial melalui nilai-nilai di mana dialokasikannya secara otoritatif kepada masyarakat. Lalu pendapat yang kedua yaitu menurut Robert A. Dahl. Beliau menyimpulkan bahwa sistem politik mencakup dua hal, yaitu pola yang tetap dari hubungan antar manusia, kemudian melibatkan sesuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan, dan kewenangan. C, yaitu menurut Jack C. Plano. Ya, Plano di sini mengartikan sistem politik sebagai pola hubungan masyarakat yang dibentuk berdasarkan keputusan yang sah dan dilaksanakan dalam masyarakat tertentu. Lalu pendapat yang terakhir yaitu menurut Rosadi Kanta Prawira. Menurut beliau berpendapat bahwa sistem politik merupakan berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit dan kesatuan yang berupa negara atau masyarakat. Dari berbagai rumusan di atas, ya, secara umum sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat
yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut. Ada 4 ciri khas dari sistem politik yang membedakannya dengan sistem sosial lainnya, yaitu A. Daya jangkaunya universal, meliputi semua anggota masyarakat. B. Adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik. C. Hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah. D. Keputusannya bersifat otoriaktif, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar. Lalu pokok pembahasan yang berikutnya yaitu mengenai tentang suprastruktur politik Indonesia. Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain, suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti yang luas, yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan perannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 45 mengatur keberadaan kekuatan suprastruktur politik Indonesia dari mulai tugas, fungsi, wewenang sampai pada susunan dan kedudukannya. Aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh undang-undang. Adapun yang menjadi kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara adalah sebagai berikut. Di antaranya adalah ada MPR, ada DPR, ada DPD, ada Presiden dan Wakil Presiden, ada Mahkamah Agung atau MA, ada MK atau Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, KY di sini, dan juga BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, mengenai tentang daripada lembaga tinggi negara ya yang Bapak sebutkan tadi, yaitu Anda mengenai tentang penjabarannya, Anda bisa dilihat di buku paket kalian yaitu pada halaman 65 hingga sampai 66, yaitu dari mulai MPR hingga sampai BPK, yaitu mengenai tentang penjabarannya, yaitu dilihat pada halaman 65 hingga sampai 66. Lalu yang berikutnya yaitu mengenai tentang infrastruktur politik di Indonesia. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Bahkan, kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijakan atau kebijaksanaan negara. Pada dasarnya, organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan merupakan kekuatan infrastruktur politik. Dengan kata lain, setiap organisasi non-pemerintah termasuk kekuatan infrastruktur politik. Di Indonesia, yaitu banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik. Akan tetapi, jika diklasifikasi, terdapat 4 kekuatan, yaitu A. Partai politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk sekelompok warga negara RI secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilu atau pemilihan umum. B. Kelompok kepentingan,
yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. C, yaitu kelompok penekan. Maksudnya, kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik berupa undang-undang atau kebijakan publik dan dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan serta keinginan kelompok mereka. D, media komunikasi politik, yaitu media komunikasi politik. Yaitu maksudnya sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Sarana media komunikasi ini antara lain meliputi media cetak, yakni seperti koran, majalah, buletin, brosur, tabloid. Nah, sedangkan media elektronik yaitu seperti televisi, radio, internet, media komunikasi di sini yaitu diharapkan mampu mengolah, mengedarkan informasi, bahkan mencari aspirasi atau pendapat sebagai berita politik. Ya mungkin hanya itu dulu yang perlu Bapak sampaikan melalui tayangan video pembelajaran kali ini ya. Dan Bapak harapkan yaitu sebelum kalian nanti menghadapi daripada penilaian akhir semester atau PAS di sini kelas 10 ya. Itu Bapak harapkan yaitu selalu belajarnya ditingkatkan sehingga kalian semua yaitu akan melebihi daripada batas nilai kompetensi pembelajaran ya. Jadi paling tidak ya kalian melebihi daripada KKM itu yang Bapak harapkan, sehingga dengan adanya lebih daripada KKM tersebut kalian tidak perlu yaitu melakukan suatu bentuk yang disebut dengan remedial atau sifatnya yang bersifat penugasan. Ya mungkin hanya itu dulu yang perlu Bapak sampaikan ya. Selamat belajar dan jangan lupa yaitu absen di V-Class serta kerjakan kuisnya ya. Mungkin hanya itu yang pesan Bapak ya, tetap menjaga kesehatan ya. Semoga kita semuanya ya nantinya secepatnya yaitu kembali ke sekolah sehingga tidak seperti pembelajaran jauh seperti ini. Ya mungkin hanya itu yang perlu Bapak sampaikan. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.